Darah pejuang, bro. Keras, bro. Orang cuman cangkem tok. Wong Jawa kok pikir ora sing wani karo sing ngaku cucu nabi. Wani. Kalau ada oknum polisi yang coba-coba melindungi kelompok-kelompok berdebah itu, musuhnya adalah rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Politik. Lu nyari makan di Indonesia. Politik lu ngumpulin umat, lu ngumpulin massa, lu ngumpulin orang umat muslim. Hanya untuk apa? Politik, bro. Politik. Hanya untuk politik. Supaya apa? Lu dipanggil oleh Bohir, lu dibayar sama Bohir. Budak-budaknya sih nggak dapat duit, pimpinan-pimpinannya yang dapat duit, yang kaya, mobilnya mewah. Lu mah kere, cuma dapat paling nasi bungkus. Ada yang berani belain? Lu pengen adem, pengen damai. Pemerintah, TNI, Polri, saya kasih tahu antum semua ya. Mohon maaf kalau saya harus ngomongnya blokosuto kayak begini. Suka nggak suka saya harus sampaikan apa adanya. Memang menyuarakan kebenaran itu sakit, saudara. Sakit. Dari dulu ini kelompok-kelompok manusia-manusia ini akhirnya apa? Semua itu didikasi dari mana? Dari paham-paham Belanda menjajah yang ingin menjadi majikan di negeri. Yang ketika kalah pasti akan meminjam umat. Hati-hati, saudara. Akan ada adu domba terhadap Habib dengan Kiai. Bapak-bapak polisi biar tahu, bapak-bapak TNI biar tahu. Ini manusia ini, kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang makar. Yang selalu bikin kisruh di sepanjang sejarah politikan di Indonesia. Saya kasih tahu nih bapak-bapak Polri, jangan pernah ada yang bela kelompok-kelompok manusia-manusia seperti itu yang jahil ngaku pinter. Bapak masih ingat bapak-bapak polisi kerusuhan pengerahan massa umat, berapa ribu umat diprovokasi hanya untuk demo, untuk makar, sampai polisi kepalanya berdarah-darah, banyak TNI yang berdarah-darah kepalanya, digerutuk sama kelompok-kelompok manusia-manusia jahil itu yang mengaku pinter. Ini adalah kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok kebalik, kelompok-kelompok pemberontak. Saya kasih tahu, jangan ada yang bela. Ini kalau pemerintah nggak bisa tertibkan nih orang-orang seperti itu yang makar terhadap pemerintah, yang membenturkan, yang memakar terhadap ini para ulama kiai, termasuk kiai-kiai ulama di Indonesia ini dimakar sama kelompok-kelompok itu. Biar tahu, nggak boleh ada yang belain. Polri itu pengayom masyarakat, bukan melindungi penjahat-penjahat penjajah didikan dari Belanda itu. Jangan pedulikan sekarang, jangan melihat kalau dia mengaku sebagai cucu Nabi, gatel. Adab kayak begitu kok cucu Nabi, akhlak kayak begitu kok cucu Nabi, menghina pribumi, ingin berdiri menjadi majikan. Kiai-kiai ulama kami 70 kiai dianggap bodoh. Sedangkan Habib walaupun jahil dianggap mulia. Ini adalah didikasi yang nggak benar, yang menyesatkan. Biar apa sih tujuannya? Biar masanya banyak. Setelah masanya banyak, ayo kita politikan begitu. Hati, bapak-bapak polisi nggak boleh melindungi kelompok-kelompok ini nih. Bikin kisruh. Saya masih ingat betul 2019 ketika mau Lebaran hari raya Idul Fitri saat itu, mau malam takbir, tetapi masih di Jakarta masih kerusuhan, lempar-lemparan. Masya Allah, banyak polisi yang kepalanya bocor. Ayo, negara hampir chaos hanya gara-gara keturunan imigran provokasi oknum ini. Ini oknum kurang ajar ini. Satu gerombolan, satu kelompok-kelompok yang bikin kisruh di negara kita ini. Banyak kepala yang bocor, negara hampir chaos hanya ngurusin manusia-manusia itu. Jangan ada yang melindungi. Sekarang enak saja. Kalau saat ini ketika mereka namanya surut, hancur, itu semua karena Allah. Umat sekarang sudah nggak ada yang percaya. Delalah Allah sekarang sudah gerakkan yang tadinya cerdas menjadi goblok. Ya ini contoh-contohnya manusia-manusia seperti ini. Bapak-bapak polisi biar tahu.
Orang-orang makar. Pak, saya dulu puntang-panting hanya untuk mencegah kelompok-kelompok berdebah-berdebah ini yang menjual kemuliaan Nabi, yang menjual mengatasnamakan cucu Nabi, kemuliaan-kemuliaannya, supaya untuk menggait massa, hanya untuk menggait umat. Ketika sudah berkumpul, dia politisasi. Akhirnya apa? Kisruh. Puntang-panting Pak, taruhannya nyawa Pak. Saya dipersekusi Pak, bolak-balik di markas saya. Saya dilempar pakai kursi, saya digebuk, dipecahin mobil saya. Hanya gara-gara menghalau dari kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama. Saya dendam. Ya, saya dendam. Saya dendam. Batil kok nggak dibikin dendam. Saya harus dendam terhadap orang-orang yang batil. Apa? Rene nesu saya iki. Wis ora urusan aku. Ayo. Kepala saya sampai pecah. Telinga saya sampai sobek. Apa-apaan? Darah pejuang, Bro. Keras, Bro. Ora cuman cangkem tok. Wong Jawa kok pikir ora sing wani karo sing ngaku cucu Nabi. Wani. Ada oknum polisi yang coba-coba melindungi kelompok-kelompok berdebah itu, musuhnya adalah rakyat Indonesia. Ora wedine aku. Skadugur terus 9 tahun dong ini iki. Sekarang sudah mending agak pada berani. Sekarang udah banyak umat yang sekarang. Saya sudah agak ringan lah, alhamdulillah. Pikir gampang ngomong ini. Musuhnya akeh, Bro. Ujung-ujungnya apa? Politik. Lu nyari makan di Indonesia. Politik, lu ngumpulin umat, lu ngumpulin massa, lu ngumpulin orang umat muslim. Hanya untuk apa? Politik, Bro. Politik. Hanya untuk politik. Supaya apa? Lu dipanggil oleh Bohir. Lu dibayar sama Bohir. Budak-budaknya sih nggak dapat duit. Pimpinan-pimpinannya yang dapat duit, yang kaya. Mobilnya mewah. Lu mah kere. Cuma dapat paling nasi bungkus. Ada yang berani belain. Pengen adem, pengen damai, klarifikasi dan konfirmasilah permintaan maaf dengan statement-statementmu yang mengatakan satu Habib yang jahil, itu muridnya Bahari itu ngomong kayak begini. Satu Habib walaupun itu jahil, walaupun bodoh, walaupun goblok, lebih mulia daripada 70 kiai. Indonesia itu punya kiai. Indonesia punya kiai, tidak punya Habib. Kiai-kiai kami dihina. Permintaan maaf tuh dengan statement apa? Zuriat Wali Songo terputus, keturunan Wali Songo terputus nasabnya. Klarifikasi, minta maaf. Wali Songo terisbat dan diakui oleh Nakobah. Ada tes DNA-nya. Kalian keluarga Balewi ada nggak diakui oleh Nakobah? Ada nggak tes DNA? Ayo, ayo, jawab. Bantahan dari Kiai Haji Mabdudin, jawab. Dan kalau RA betul tujuannya baik untuk umat, nasihati.